Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horor, tempat di mana kisah-kisah menyeramkan, mistis, dan penuh misteri siap menghantui malam kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian, karena bisa jadi kisah ini benar-benar terjadi di sekitar kalian. Efek suara angin malam, jeritan samar, dan denting lonceng kecil, siapkan nyali, karena cerita akan segera dimulai. Udara sore di desa Karangjati terasa lebih lengang dari biasanya. Matahari mulai turun perlahan di balik bukit, menebarkan warna jingga di langit yang temaram. Di sisi jalan utama, tampak sebuah warung bakso kecil dengan cat tembok mulai pudar. Nama warung itu terpampang di papan kayu yang sudah miring. Bakso Pak Tasdek, sejak 2005. Pak Tasdek duduk di bangku panjang di depan warungnya. Tubuhnya tampak letih, sorot matanya kosong, dan di sampingnya hanya ada 2 mangkuk bakso yang belum tersentuh. Ia melirik jam tangan tuanya. Sudah hampir maghrib, tapi sejak pagi hanya 3 orang pelanggan yang mampir. Istrinya, Bu Muli, terlihat sibuk di dapur, namun wajahnya juga tampak cemas. Tidak ada suara ceria dari pelanggan seperti dulu. Tak ada hiruk-pikuk suara mangkok dan sendok. Yang terdengar hanya denting pelan dari kipas angin tua di sudut warung. "Dek, kita nggak bisa terus begini," gumam Bu Muli lirih saat keluar membawa nampan berisi bakso yang tak laku. Pak Tasdek hanya mengangguk pelan. Dulu, warung mereka selalu ramai. Pelanggan dari desa sekitar bahkan kota tetangga rela antre demi semangkuk bakso dengan kuah kental dan tulang lunak yang jadi ciri khasnya. Tapi semuanya berubah setelah Pak Kirun, tetangga lama sekaligus mantan sahabatnya, membuka warung bakso. Baru di seberang jalan tepat menghadap warung mereka. Bakso Pak Kirun cepat sekali naik daun. Warungnya besar, terang, dan selalu penuh dengan suara tawa pelanggan. Tiap hari ada saja promo, beli 1 gratis 1, atau minuman gratis untuk pengunjung. Sementara itu, warung Pak Tasdek makin ditinggalkan. Bahkan pelanggan lama pun mulai pindah. Orang-orang bilang bakso Kirun lebih murah dan dagingnya lebih empuk. Gumam Bu Muli dengan suara getir. Pak Tasdek meremas rokok di tangannya. Belum sempat dinyalakan. Kirun itu main kotor, dia pasti pakai sesuatu. Enggak mungkin bisa naik secepat itu, ucap Pak Tasdek dengan nada meninggi. Dadanya sesak. Bu Muli memijat pelipis. Yang penting, kita jujur, Dek. Rezeki sudah ada yang ngatur. Tapi kalimat itu tidak mampu menenangkan hati Pak Tasdek. Ia tahu Kirun bukan orang bersih. Dulu pernah satu kerjaan di pabrik, dan Kirun sering memalsukan laporan. Setelah dipecat, Kirun tiba-tiba sukses. Kini, dia malah jadi ancaman langsung untuk penghidupan keluarganya. Suara motor berhenti di depan warung. Pak Tasdek berdiri cepat, berharap pelanggan. Tapi ternyata hanya kurir gas. Sambil menghela napas, ia kembali duduk. Hatinya semakin tidak tenang. Anak-anaknya pun mulai merasakan tekanan. Dira, anak sulung yang sudah SMA, sering terlihat murung. Biaya sekolahnya menunggak 2 bulan. Wawan dan Nina, adik-adiknya, pun mulai jarang dapat uang jajan. Makanan di rumah makin sederhana. Kadang hanya nasi dengan sambal dan telur dadar dibagi 5. Malam itu, suasana semakin tegang saat Bu Muli menanyakan soal uang belanja. "Besok gimana?" "Beras tinggal 1 kaleng. Gas juga harus diisi." "Aku butuh uang, Dek." Pak Tasdek menghembuskan napas keras, lalu menjawab ketus. "Besok aku cari utangan." "Terus sampai kapan, Dek? Kita ini bukan hidup, tapi nunggu hancur," bentak Bu Muli. Nadanya pecah oleh air mata. Pak Tasdek terdiam. Matanya menatap ke luar warung. Di seberang jalan, warung Pak Kirun masih ramai. Lampu-lampunya terang, musik dangdut pelan mengalun, dan orang-orang tampak tertawa sambil menikmati bakso. Wajahnya memerah, tangan kanannya mengepal. Di dalam dadanya, rasa marah, putus asa, dan rasa ingin menang tercampur jadi satu. Lalu, tanpa banyak bicara, ia masuk ke kamar. Pintu ditutup keras. Malam itu, langit desa Karangjati mendung pekat. Angin berhembus kencang, membuat genteng warung Pak Tasdek berderit pelan. Di dalam warung, lampu redup menyala sendu. Hanya ada 1 pelanggan tua yang duduk menyendiri di pojokan, mengenakan jaket hitam panjang dan topi lebar menutupi sebagian wajahnya. Pak Tasdek berdiri di balik meja kasir, mengamati lelaki itu dengan tatapan curiga. Sejak warungnya makin sepi, kedatangan tamu malam-malam begini terasa janggal. Terlebih lagi, lelaki itu tidak bicara sepatah kata pun saat memesan. Ia hanya menunjuk papan menu dan mengangguk.
Bu Muli mengantar semangkuk bakso panas ke mejanya. Lelaki itu langsung menyantap bakso tersebut dengan perlahan namun pasti. Setiap suapan seperti memiliki irama. Saat kuah terakhir dihabiskan, ia meletakkan sendoknya perlahan dan menatap Pak Tasdek dengan tajam. Sorot mata pria itu membuat bulu kuduk Pak Tasdek merinding. Ada sesuatu yang tidak biasa. Terlalu tajam, terlalu dingin. Lelaki itu berdiri dan melangkah ke dekat meja kasir. Dengan suara pelan dan serak, ia berkata, "Enak baksonya, Pak Tasdek. Sayang, dagingnya kurang kuat. Tulangnya terlalu biasa. Kalau mau ramai lagi, saya tahu caranya." Pak Tasdek tertegun. Belum sempat bertanya, pria itu menyelipkan secari kertas ke bawah mangkok. Lalu berjalan keluar warung, menghilang begitu saja dalam gelap malam yang berkabut. Tidak terdengar suara motor, tidak ada langkah kaki, seperti menguap. Dengan tangan gemetar, Pak Tasdek mengambil kertas tersebut. "Cari Mbah Jagiran di alas lempung. Tengah malam, bawa ayam hitam dan darahmu sendiri." Mata Pak Tasdek membelalak, keringat dingin membasahi lehernya. Ia menatap istrinya yang sedang mencuci piring, lalu menggenggam kertas itu erat dan menyimpannya di saku celana. Malam semakin larut, suasana rumah mencekam. Di kamar, Dira sedang belajar dengan senter karena listrik rumah mati sebagian. Wawan dan Nina sudah tertidur pulas. Bu Muli masih terjaga, menatap plafon sambil memikirkan utang di warung sembako yang belum terbayar. Sementara itu, Pak Tasdek duduk di ruang tamu. Pikirannya kalut. Kata-kata pria asing tadi terus terngiang di telinganya. Kalau mau ramai lagi, apa artinya semua ini? Gumamnya lirih. Pesugihan, itu dukun-dukunan. Tapi kalau bisa selamatin warung, anak-anak, hidup, gerak, itu begitu kuat. Dan yang paling menghantam hatinya adalah pandangan Dira sore tadi mata yang penuh kecewa saat tahu ayahnya tak mampu membayar uang sekolah. Pukul 11 malam, Pak Tasdek mengambil ayam hitam dari kandang belakang dan pisau dapur. Castle, ia menyelinap keluar rumah, menyusuri jalan desa yang sunyi, menuju alas lempung hutan kecil yang dikenal angker dan jarang dijamah orang. Angin malam seperti berbisik, pohon-pohon berderak seperti menertawakannya. Namun Pak Tasdek tetap melangkah. Setibanya di tengah hutan, ia mencium bau amis bercampur dupa. Di bawah pohon besar, terlihat sosok renta duduk bersila, rambut gimbal, dan matanya seperti arang terbakar. "Kamu yang cari jalan pintas?" Suara si kakek berat seperti geraman. Pak Tasdek mengangguk gugup. "Mbah Jagiran tak akan bantu siapapun yang ragu," kata lelaki tua itu. Pak Tasdek menyerahkan ayam hitam dan menusukkan pisau kecil ke jarinya sendiri. Darah menetes ke tanah, dan Mbah Jagiran mulai menggumamkan mantra yang asing di telinga manusia waras. Tanah di bawah mereka bergetar. Angin berhenti. Suara burung malam hilang. Lalu, dari dalam tanah, muncul sosok hitam bertanduk bermata merah, menyala, dan tubuhnya diliputi kabut hitam. "Jika kau ingin daganganmu laris, beri aku darah dari darahmu sendiri, anak pertamamu, dalam 7 hari, atau kau sendiri yang akan kukuliti hidup-hidup." Sosok itu lenyap begitu saja. Mbah Jagiran membuka matanya, berkeringat. Pilihannya cuma 2, Dek, kaya dan berkepanjangan, atau miskin lalu habis semuanya. Pak Tasdek berdiri terpaku. Napasnya berat, dunia seolah berputar. Dalam hati kecilnya, ia tahu, ia baru saja membuka gerbang ke dalam neraka, dan waktu terus berjalan. 7 hari, 1 darah, 1 nyawa, untuk semangkuk bakso yang akan membawa petaka. Hari-hari setelah pertemuan di alas lempung terasa berbeda. Warung Pak Tasdek tetap sepi. Namun pikirannya kini penuh dengan satu hal: waktu 7 hari yang diberikan oleh makhluk hitam bermata merah. Setiap malam, suara-suara aneh terdengar. Di dalam kepalanya, rintihan, tawa cekikikan, suara tangis yang ia kenali sebagai suara Dira, anak sulungnya. Setiap ia melihat wajah Dira, hatinya seperti dicabik. Tapi di sisi lain, suara gelap dalam dirinya terus mendorong.
hanya satu nyawa, demi anak-anakmu yang lain, demi istrimu, demi warung ini. Tiap malam, Pak Tasdek duduk termenung di teras warung, menatap langit yang tak lagi terasa tenang. Angin malam kini terasa dingin menancap ke tulang. Dalam bayang-bayang remang, ia mulai menyusun rencana. Hari ketiga, Dira pulang sekolah lebih awal, karena guru rapat. Ia masuk ke warung dan memeluk ayahnya sambil tersenyum. "Pak, aku dapat nilai bagus, tapi uang iuran belum bayar," kata Bu. "Guru, kalau belum dibayar minggu ini, aku nggak bisa ikut ujian. Pak janji mau bayarin ya?" Pak Tasdek tersenyum, tapi senyum itu terasa palsu. Suaranya tercekat. Dira, anak yang paling dia banggakan. Satu-satunya yang masih semangat belajar, walau di tengah kekurangan. Kini menjadi calon tumbal. Di dapur, Bu Muli memotong tempe dengan wajah lelah. Aku dengar dari tetangga, Pak Kirun buka cabang lagi. Di pasar bawah, gila. Itu orang gak ada puasnya. Pak Tasdek tak menjawab, matanya kosong, pikirannya jauh. Dalam hatinya, dia sudah membuat keputusan. Malam kelima, Pak Tasdek membujuk Dira agar menemaninya ke kota dengan alasan membeli perlengkapan warung. "Besok malam, ikut Bapak ya, biar sekalian kita belanja dan cari baju sekolah baru buat kamu," katanya sambil mengelus rambut Dira. Dira tersenyum senang. "Makasih ya Pak," tapi senyum itu adalah tusukan paling tajam yang pernah menghujam hati Pak Tasdek. Malam itu ia menangis sendirian di gudang, memukul-mukul tembok dengan tangan telanjang. "Ampuni Bapak Ra. Bapak, cuma pengen kalian hidapin." Malam ketujuh, tiba. Pak Tasdek dan Dira berangkat dengan motor butut ke arah kota. Namun sesampainya di pertigaan, Pak Tasdek berbelok ke jalan tanah menuju pinggiran hutan tempat ritual dilakukan sebelumnya. Dira mulai merasa aneh. "Pak, ini bukan jalan ke kota ya?" Pak Tasdek diam. "Pak, ini mau kemana?" Tiba-tiba, motor berhenti. Di tengah gelap hutan, suara jangkrik dan lolongan anjing liar terdengar menyeramkan. Dira turun dengan bingung. "Pak, kenapa kita di sini?" "Pak Tasdek," jawab. Pak Tasdek menunduk. Tangannya gemetar, memegang sebilah pisau kecil yang ia sembunyikan dari awal. "Maafkan Bapak, Ra. Maafkan." Dira mundur perlahan, wajahnya pucat. "Pak, jangan bercanda. Ini nggak lucu." Air mata mengalir dari mata Pak Tasdek. Ia berlutut. "Dira, Bapak terpaksa. Ini demi ibu, adik-adikmu." Tapi sebelum Dira sempat berlari, sesuatu dari balik pohon besar muncul. Sosok bertanduk itu berdiri, kini lebih jelas. Wajahnya seperti terbakar. Tubuhnya diselimuti asap hitam. "Waktumu habis. Darah itu harus mengalir malam ini." Seketika tubuh Dira terpaku. Kakinya tak bisa digerakkan. Ia menjerit, namun suaranya tertahan. Air matanya mengalir deras. Pak Tasdek, dalam keputusasaan, mendekat. Dengan tangan gemetar, ia menggoreskan pisau ke leher anaknya perlahan, hingga darah mengalir ke tanah. "Ah, ah, 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 ah. Jeritan Dira menggema di dalam hutan, diikuti oleh tawa panjang makhluk hitam itu. Tanah di bawah mereka menyerap darah itu seperti air kering, menyerap hujan pertama. Tubuh Dira jatuh ke tanah. Pak Tasdek jatuh berlutut, memeluk tubuh anaknya sambil menangis histeris. Namun tak ada yang datang, tak ada yang mendengar, tak ada yang peduli. Keesokan harinya, warga geger karena Dira dinyatakan hilang. Hari-hari berlalu sejak kepergian Dira yang menghilang secara misterius. Namun, perubahan terjadi begitu cepat dan drastis di warung bakso milik Pak Tasdek. Dari yang semula sepi dan nyaris bangkrut, kini warung itu tak pernah sepi pembeli. Bahkan, sebelum warung dibuka, pelanggan sudah mengantre. Mereka datang dari berbagai tempat, warga desa, pedagang pasar, sampai sopir truk yang sengaja berhenti hanya untuk mencicipi bakso legendaris itu. "Baksonya beda dari yang lain," kuahnya itu. "Loh, bikin lagi," ujar seorang pelanggan sambil menyeruput habis kuah di mangkuk. Pujian demi pujian datang bertubi-tubi. Warung yang dulunya muram dan penuh debu,
kini bersih, terang, dan selalu ramai. Uang mengalir deras. Pak Tasdek membeli lemari es baru, mengecat ulang tembok, mengganti meja, bahkan membeli speaker kecil yang memutar lagu dangdut pelan. Namun, di balik senyum pelanggan dan tawa bahagia istri serta anak-anaknya, Pak Tasdek menyimpan ketakutan yang tidak bisa ia ceritakan pada siapapun. Malam hari setelah pelanggan terakhir pergi, Pak Tasdek menutup pintu warung seorang diri. Bu Muli dan anak-anak sudah tidur. Ia duduk di bangku pojok, menyalakan rokok, lalu menatap mangkok-mangkok kosong yang baru dicuci. Saat itu, ia mendengar suara isak tangis pelan. Suara itu terdengar dari arah dapur. Pak Tasdek berdiri perlahan. Jantungnya berdetak tak beraturan. Suara tangisan itu semakin jelas, mirip suara dira lembut, menyayat hati, seperti memanggil minta tolong. Pak, Bapak di mana? Sakit, Pak? Sakit, Pak? Tasdek gemetar. Ia melangkah ke dapur, membawa senter kecil. Lampu dapur padam padahal baru diganti kemarin. Saat sinar senter menyorot lantai, tampak genangan darah segar mengalir perlahan dari bawah meja masak. Tangannya gemetar saat mendekat. Tiba-tiba, BUURR, sebuah tangan dingin dan pucat mencuat dari balik meja, mencengkeram kaki Pak Tasdek. Kenapa Bapak bunuh aku? Wajah Dira muncul setengah dari balik meja. Wajahnya pucat membiru, lehernya terluka, dan matanya penuh darah. Pak Tasdek berteriak dan tersungkur ke lantai. Saat ia membuka matanya lagi, semuanya sudah hilang. Tak ada darah, tak ada Dira, hanya dapur kosong dan suara tikus kecil di pojokan. Pagi harinya, Pak Tasdek pura-pura ceria. Bu Muli terlihat senang, karena warung mereka mulai menghasilkan banyak uang. Ia bahkan berencana menyumbang untuk masjid dan membeli sepeda baru untuk Wawan. Namun Nina, anak bungsu mereka, mulai menunjukkan perubahan. Gadis kecil, berumur 7 tahun itu sering berkokep-kape sendiri di kamar. Ia bilang kakak Dira sering datang malam-malam dan duduk di pojok kasur sambil menangis. Kak Dira marah sama bapak, kata Nina polos. Dia bilang, jangan biarkan malam satu suro datang. Pak Tasdek langsung menoleh. Wajahnya pucat. Ia mencoba tertawa dan mengalihkan pembicaraan. Tapi tangannya gemetar saat mengambil gelas di malam hari. Gangguan semakin sering. Mangkuk-mangkuk. Tiba-tiba pecah sendiri. Kompor menyala sendiri tengah malam. Gumpalan rambut panjang ditemukan di dalam bakso yang belum dimasak. Dan paling mengerikan, aroma darah segar kadang menyusup di tengah wangi kuah kaldu. Bahkan pelanggan sempat dibuat gempar saat seorang ibu hamil muntah darah setelah menyantap satu porsi bakso. Saya lihat bayangan perempuan duduk di atas genteng warungmu, kata seorang pelanggan malam itu, sambil gemetar. Kabar mistis mulai menyebar. Tapi anehnya, pelanggan tidak berkurang, justru makin banyak yang datang, penasaran dengan bakso. Horor yang katanya ada penunggunya. Pak Tasdek kini tak hanya dihantui perasaan bersalah, tapi juga mulai ketagihan dengan kesuksesan itu. Uang datang deras, warung makin dikenal, bahkan Pak Kirun pesaing lamanya sudah sepi pengunjung. Namun di balik kesuksesan itu, arwah Dira belum berhenti menampakkan diri. Suatu malam, tepat malam Jumat, Bu Muli kerasukan saat sedang mencuci piring di dapur. Ia tiba-tiba terdiam, lalu tertawa keras, suaranya berubah berat. Kenapa kau bunuh anakmu sendiri, Dek? Kenapa kau gadaikan nyawanya demi bakso? Waktumu belum selesai, Tasdek. Tumbal belum cukup. Satu tak akan cukup. Bu Muli roboh ke lantai, kejang-kejang, lalu pingsan. Pak Tasdek memeluknya sambil menangis, namun hatinya makin yakin. Ini belum selesai. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, ia didatangi mimpi buruk. Mbah Jagiran muncul di dalam mimpinya, duduk bersila di tengah api unggun. Tumbal pertama telah dibayar, tapi rezeki itu akan terus mengalir. Setelah kejadian demi kejadian ganjil yang menimpa warungnya, Pak Tasdek seolah semakin tak peduli. Seakan-akan rasa bersalah dan ketakutan di dalam dirinya sudah mati. Wajahnya memang tampak ramah saat melayani pembeli, tapi di balik senyum tipis itu, ada mata yang penuh kegelisahan dan kebengisan yang disembunyikan rapat. Warung bakso balungan miliknya kini membuka cabang baru di kota kecamatan. Tempatnya lebih besar, lebih mewah, dan punya banyak pegawai. Para pelanggan menyambutnya dengan antusias. Nama warungnya makin terkenal, bahkan sempat diliput media lokal karena kelezatan bakso dan keunikannya yang menggunakan tulang lunak spesial. Sebagai ciri khas, Pak Tasdek ini inspiratif, kata seorang wartawan saat wawancara. Krisis ekonomi tak membuat beliau menyerah. Kini, sukses besar. Pak Tasdek hanya tersenyum, menyembunyikan rasa mual di dadanya sendiri. Ia tahu, semua ini bukan hasil kerja keras, tapi hasil perjanjian kotor, perjanjian darah
yang masih menagih satu nyawa lagi, dan waktunya semakin dekat. Malam semakin dekat bulan, Suro mulai menghitung hari. Malam 1 Suro, tinggal 1 minggu lagi. Pak Tasdek sudah tak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, mimpinya dipenuhi oleh suara Dira yang menangis dan memanggilnya. Bahkan terkadang, saat sedang menyiapkan adonan bakso, ia bisa mencium aroma darah. Yang segar bukan darah sapi, tak hanya itu. Setiap melihat anak-anak dan istrinya tertawa di meja makan, ia merasa dadanya sesak. Dulu ia ingin menyelamatkan mereka dengan tumbal Dira, tapi sekarang mereka justru seperti hidup dalam beyang-beyang kematian. Namun, suara dari mimpi suara, Mbah Jagiran dan makhluk hitam bertanduk terus menyuruhnya. Tumbal kedua, malam 1 Suro. Jika tidak, seluruh keluargamu jadi gantinya. Pak Tasdek akhirnya menyerah pada ketakutan itu. Ia tidak mau kehilangan semua yang sudah ia bangun. Maka, ia mulai mencari siapa yang pantas dijadikan tumbal berikutnya. Randy, karyawan setia di cabang barunya. Ada satu karyawan muda bernama Randy, anak yatim piatu yang rajin dan setia. Umurnya baru 20-an. Ia jarang bicara, tidak banyak menuntut, dan selalu siap jika disuruh lembur. Pak Tasdek mengamati anak itu. Dia bukan siapa-siapa, tidak punya keluarga, tidak akan dicari siapapun. Seketika itulah pikirannya dikunci. Randy akan menjadi tumbal kedua. Beberapa malam menjelang 1 Suro, Pak Tasdek mulai menyuruh Randy untuk bekerja hingga larut malam. Ia memberinya bonus kecil, makanan gratis, bahkan sesekali memuji kerja kerasnya. Randy, polos, dan lugu, tak curiga sama sekali. Baginya, Pak Tasdek seperti ayah angkat. Malam 1 Suro tiba tanggal merah. Warung tutup lebih awal, Randy sedang merapikan dapur sendirian di cabang kota. Lantai masih basah oleh air pel, dan lampu dapur hanya tinggal satu yang menyala remang. Pak Tasdek datang diam-diam, membawa kantong hitam dan sesuatu yang dibungkus kain kafan kecil sesajen yang ia dapat dari Mbah Jagiran malam sebelumnya. Randy, sini bantu bapak di gudang sebentar, katanya dengan suara lembut, tanpa curiga. Randy ikut masuk ke gudang. Di sana, aroma dupa samar tercium, dan udara terasa pengap. Ketika Randy membalik badan untuk bertanya, Pak Tasdek langsung menekannya ke lantai dan mengikat tangan karyawan muda itu. Pak, ini kenapa? Pak Tasdek, tolong, jangan Pak. Randy berteriak, meronta. Tapi suara musik dangdut dari warung depan menenggelamkan jeritannya dengan tangan gemetar dan wajah penuh air mata. Pak Tasdek mengucapkan mantra yang diajarkan oleh Mbah Jagiran. Darahmu akan mengalir. Demi hidup keluargaku, tolong! Jongen. Dengan satu tarikan cepat, pisau tajam menebas leher Randy, darah memancar ke lantai. Mengenai pakaian Pak Tasdek, meresap ke dalam tanah yang sudah disiapkan dengan sesajen. Tubuh Randy menggeliat, lalu diam. Matanya masih terbuka, penuh ketakutan. Pagi harinya, tumbal dibayar. Warung kembali ramai esok paginya. Para pegawai menemukan gudang kosong dan bekas darah yang sudah mengering. Polisi datang dan menyelidiki, namun tidak menemukan jejak jelas. Pak Tasdek mengatakan bahwa Randy kabur membawa uang kas, dan karena tidak ada keluarga yang menuntut, kasusnya menguap begitu saja. Namun, keanehan mulai muncul. Pelanggan datang lebih banyak dari biasanya. Bahkan banyak yang berdesakan di luar karena tempat duduk tak cukup. Warung semakin viral. Banyak yang bilang, rasa baksonya sekarang semakin dalam. Seperti ada rasa manusia. Pak, Kirun pesaing, lamanya bangkrut. Warungnya tutup. Bahkan kabarnya, istrinya sakit keras dan anaknya kesurupan. Pak Tasdek hanya tersenyum dalam hati. Ia pikir, semua sudah berakhir. Tapi malam itu, roh Randy datang bersama Dira, dan mereka tidak datang sendirian. Sejak tumbal kedua, dikorbankan malam 1 Suro, warung bakso milik Pak Tasdek bener-bener mengalami lonjakan luar biasa. Ramai dari pagi hingga tengah malam, pelanggan terus berdatangan seperti semut menyerbu gula. Bahkan, orang-orang dari luar kota pun datang hanya untuk mencicipi bakso, yang katanya punya rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata.
Setiap mangkuk bakso yang tersaji seolah menyimpan sihir yang memikat. Kuahnya sangat gurih, dagingnya lembut dan tulangnya terasa empuk seperti meleleh di mulut. Orang-orang mulai menyebut warung itu dengan julukan bakso setan. Tapi tidak dalam arti buruk, justru sebagai pujian atas kenikmatannya yang luar biasa. Namun, di balik semua itu, sesuatu yang mengerikan mulai tumbuh. Arwah-arwah yang dikorbankan mulai menuntut balas. Awal teror. Pelanggan kesurupan suatu malam. Seorang pelanggan perempuan yang baru pertama kali datang tiba-tiba menjerit histeris saat menyantap bakso. Mangkuknya terlempar, dan tubuhnya menggeliat-geliat seperti kejang. Suaranya berubah menjadi berat dan penuh amarah. "Dia telah membunuh kami! Kembalikan darah kami! Kembalikan Dira!" Semua orang di warung ketakutan. Beberapa mencoba membantu, tapi perempuan itu meronta dengan tenaga luar biasa. Matanya putih semua, dan tubuhnya mengeluarkan aroma anyir seperti darah basi. Pak Tasdek yang ada di sudut warung langsung pucat pasi. Ia tahu, itu bukan kesurupan biasa. Itu suara Dira, anak sulungnya yang ia tumbalkan demi kekayaan. Setelah perempuan itu sadar, ia tidak ingat apa-apa. Gangguan menjalar ke cabang lain, tak hanya di warung pusat kabang-kabang. Barunya juga mulai mengalami kejadian aneh. Pelanggan melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di atap warung. Ada pegawai yang tiba-tiba muntah darah saat memotong daging. Beberapa karyawan lain merasa tangan mereka seperti disentuh dari belakang saat sedang memasak, padahal mereka sendirian. Yang paling parah, salah satu cabang harus tutup sementara karena seorang pelanggan mengalami kerasukan dan menusuk dirinya sendiri dengan garpu saat menyantap bakso. "Ada tulang manusia di dalam baksonya! Ada tulang manusia!" teriaknya sebelum tubuhnya ambruk dengan darah mengucur dari mulut. Media sosial mulai ramai. Video pelanggan kerasukan viral. Banyak yang penasaran, tapi banyak juga yang mulai menghindari warung itu. Pak Tasdek panik. Tapi yang membuatnya lebih ketakutan adalah mimpi-mimpi buruk yang terus menghantuinya setiap malam. Mimpi penuh teror dalam tidurnya. Pak Tasdek melihat dirinya berdiri di tengah dapur warung yang penuh. Derek, Dira dan Randy berdiri di sudut ruangan. Tubuh mereka rusak, mata mereka kosong. Namun mulutnya terus berkata, "Kami lapar, Pak. Tapi bukan lapar daging. Kami lapar keadilan." Tiba-tiba, wajah Dira meleleh, berubah menjadi tengkorak yang berdarah, dan berteriak, "Kami akan ambil keluargamu. Malam berikutnya, kamu ikut bersama kami." Pak Tasdek terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya basah oleh keringat. Di kamar, Bu Muli tertidur di sampingnya, dan Nina memeluk bantal dengan tenang. Tapi, ada yang aneh. Pintu kamar sedikit terbuka, dan di ambang pintu, ada bayangan anak perempuan berdiri diam, rambutnya menutupi wajah. Pak Tasdek melompat dari tempat tidur, menyalakan lampu. Tapi sosok itu sudah hilang. Ia mendekati pintu dan melihat keluar. Tidak ada siapa-siapa, tapi ia bisa mencium bau yang sangat ia kenal. Bau kuah bakso bercampur darah segar. Bu Mwli mulai curiga. Beberapa hari kemudian, Bu Muli mulai curiga. Ia merasa perubahan suaminya sangat drastis. Pak Tasdek jadi sering menyendiri, marah tanpa alasan, dan lebih banyak berbicara sendiri. Ai juga melarang siapapun masuk ke dapur saat ia sedang menyiapkan daging. Suatu malam, saat Pak Tasdek pergi, Bu Muli diam-diam masuk ke dapur dan membuka freezer yang dikunci. Ia menemukan kantong plastik hitam berisi potongan tulang kecil yang aneh, bentuknya seperti tulang manusia. Bu Muli terdiam. Tangannya gemetar. Ia langsung muntah di tempat. "Ya Allah, astagfirullah," bisiknya. Sejak malam itu, Bu Muli tidak tidur. Ia hanya menangis dalam diam. Ia tahu, suaminya telah melakukan sesuatu yang tak bisa dimaafkan. Malam makin mencekam menjelang. Malam Jumat berik, warung Pak Tasdek benar-benar berubah jadi neraka. Semua pegawai di warung pusat berteriak dan berlarian keluar karena suara tangisan perempuan di dalam lemari bahan. Seorang pelanggan menemukan rambut panjang di dalam bakso, lalu pingsan di tempat. Kompor menyala sendiri, dan wajan mendidih dengan darah, bukan air. Bahkan bangku-bangku di warung bergerak sendiri, dan meja makan terbalik tanpa sebab. Warung itu ditutup paksa oleh warga karena dianggap tempat terkutuk. Tapi Pak Tasdek menolak. Ia marah, mengamuk, bahkan sempat menampar salah satu tetua kampung yang memintanya berhenti berjualan. Kepunahan sudah dekat malam itu. Pak Tasdek duduk sendirian di warung kosong. Lampu dimatikan, hanya ditemani lilin. Kecil, ia memeluk tas kresek hitam berisi sesajen. Tiba-tiba, dari pintu dapur muncul dua sosok, Dira dan Randy. Keduanya berdiri kaku. Darah menetes dari mulut, tubuhnya hancur, dan mata mereka menghitam. "Waktumu habis, Pak.
Siapkan dirimu, kami akan jemput. Pak Tasdek berteriak histeris dan pingsan di tempat. Dan sejak malam itu, satu persatu keluarganya mulai mengalami kejadian. Malam di rumah Pak Tasdek kini bukan lagi malam yang biasa. Setelah semua kejadian mencekam yang menghantam warung baksonya, rumah yang dulunya tenang kini menjadi tempat teror yang menakutkan. Suasana gelap dan dingin selalu menyelimuti, bahkan saat siang hari pun, rumah itu terasa seperti tak berpenghuni. Pak Tasdek semakin tertutup. Ia jarang bicara, lebih banyak termenung di ruang tamu sambil menyalakan dupa dan membakar kemenyan. Wajahnya pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Setiap malam, ia terus bermimpi buruk. Mimpi yang sama melihat Dira dan Randy berdiri di ujung tempat tidur, dengan tubuh penuh luka dan darah mengalir dari mulut mereka. Kami menunggu, Pak. Kami haus. Haus jiwa terakhir. Keringat dingin selalu membasahi tubuhnya saat terbangun. Tapi yang lebih mengerikan, kini sosok itu tidak hanya muncul dalam mimpi, tapi juga mulai muncul di dunia nyata. Teror pertama. Nina dijemput dirinya sendiri. Nina, anak kedua Nia, suatu malam pulang les, lebih larut dari biasanya. Ketika membuka pintu rumah, ia melihat sesosok gadis berdiri di depan kamar mandi. Rambut panjang, tubuh kurus, dan mengenakan baju seragam sekolah yang sama persis dengan dirinya. Itu bisiknya dalam hati, bingung. Sosok itu menoleh, perlahan, dan wajahnya adalah wajah Nina sendiri, tapi penuh darah dan matanya putih semua. Sudah waktunya. Nina, ayo ikut. Nina langsung berteriak dan pingsan di tempat. Saat ditemukan Bu Molly, tubuh Nina sangat dingin, dan dari mulutnya keluar gumaman Randy. Randy, jangan ajak aku! Bu Molly mulai melawan Bu Molly, yang selama ini diam dan hanya bisa menangis. Mulai menyadari bahwa keluarganya benar-benar terjerat perjanjian sesat suaminya. Ia menghubungi ustaz dari kampung sebelah dan memohon untuk dibacakan doa serta ruqyah. Namun, saat ustaz mulai membaca ayat-ayat suci di ruang tamu, Pak Tasdek mengamuk. Matanya berubah merah dan suaranya berat, seperti bukan milik manusia. Berhenti, jangan usik perjanjianku. Kalian semua akan mati jika melawan. Pak Tasdek bahkan mencoba mencekik ustaz, tapi untung ditahan oleh Wawan dan dua tetangga yang ikut membantu. Setelah ruqyah itu, Bu Molly membakar semua benda aneh milik Pak Tasdek. Boneka jerami, buku berisi tulisan darah, dan sesajen yang ia simpan di lemari bawah tangga. Tapi itu bukan akhir dari semuanya. Wawan mengalami malam terakhirnya. Wawan, anak bungsu Pak Tasdek, mulai berubah sejak malam itu. Ia sering termenung, duduk di sudut rumah sambil bicara sendiri. Dira baik, Randy juga baik. Mereka, aku main, katanya. Enak di sana. Bisa makan bakso terus. Awalnya semua mengira itu hanya efek trauma. Tapi malam berikutnya, Wawan menghilang dari kamarnya. Semua panik mencari ke seluruh penjuru rumah, namun tak ada jejak sama sekali. Hingga akhirnya, suara ketukan terdengar dari lemari baju di kamar Dira yang sudah lama tak dibuka. Pak Tasdek membuka lemari itu perlahan. Di dalamnya, Wawan duduk memeluk lutut, tersenyum. Tapi wajahnya bukan wajah anak-anak. Matanya hitam pekat, dan dari mulutnya keluar suara dua orang sekaligus. Sudah saatnya. Ayah, kau ikut kami. Pak Tasdek jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar. Ia menangis seperti anak kecil. Bu Molly menjerit histeris dan memeluk Wawan. Namun, tubuh anak itu perlahan meleleh, seperti lilin meninggalkan hanya pakaian yang basah oleh darah. Sekarat jiwa dan kematian yang dekat warung. Bakso milik Pak Tasdek resmi ditutup total oleh warga, bukan hanya karena video-video kerasukan dan teror yang menyebar, tapi juga karena bau busuk dari dapur yang tak bisa dijelaskan. Bahkan saat dibersihkan, selalu muncul kembali keesokan harinya. Kini, Pak Tasdek benar-benar kehilangan segalanya. Pelanggan, uang, karyawan, dan anak-anaknya. Ia hanya duduk termenung di ruang tamu setiap malam, berdialog dengan Roro anaknya yang menuntut keadilan. Kalian mau apa lagi? Sudah kuberikan semua. Sudah kutumbalkan semuanya. Bukan kami yang meminta, ayah. Kau yang menukar kami. Kini giliranmu yang dibayar lunas. Penutup babak kelam malam itu, langit begitu gelap. Petir menambar-niambar, walau tak ada hujan. Tepat tengah malam, jam dinding rumah Pak Tasdek berdetak kencang, lalu pecah sendiri. Kaca menyebar ke lantai. Lampu padam total. Dari dapur terdengar suara sendok mengaduk mangkuk. Ceklek. Pintu kamar Dira yang sudah lama dikunci terbuka sendiri. Satu persatu suara langkah kaki terdengar dari dalam. Bu Molly menjerit. Pak Tasdek hanya menunduk, menggigil, dan suara dari arah kamar itu berbicara. Sekarang, giliran kalian berdua.
Malam satu suro telah tiba. Suasana di rumah Pak Tasdek sangat mencekam. Angin kencang terus menerpa jendela, pintu depan berderit terbuka sendiri, lalu tertutup dengan keras. Lampu-lampu mati, meskipun listrik dari gardu PLN tak mengalami gangguan. Aroma anyir darah tiba-tiba menyebar di seluruh ruangan. Seolah menyambut malam penuh kutukan ini, Bu Muli memeluk dirinya sendiri di pojok ruang keluarga. Matanya sembab, napasnya berat, ia tidak bisa tidur semalaman. Hanya bisa berdoa dalam hati, berharap semua ini berakhir. Sementara itu, Pak Tasdek duduk di kursi rotan usangnya, dengan wajah kosong dan tubuh gemetar, menunggu sesuatu. Setyot, yang ia tahu pasti datang malam ini. Aku sudah memberikan semuanya. Kenapa masih belum cukup? Gumamnya sambil menatap lengket-lengket, pertanda kematian pukul 11 malam. Seekor burung gagak besar terbang masuk lewat jendela yang terbuka, bertengger di tiang kayu dekat dapur. Ia mengeluarkan suara parau 3 kali. K-R-A-A-K, K-R-A-A-K-K, tak. Lama kemudian, darah menetes dari langit-langit rumah. Tapi ketika Pak Tasdek menengadah, tidak ada apa-apa di atasnya. Ia menyentuh darah itu dan mencium jari-jarinya, bau busuk, amis, dan hangus. Bu Muli bangkit sambil menangis, memohon lagi pada suaminya. Tolong Pak, sudah cukup. Ayo kita keluar dari rumah ini. Ayo kita ngaji ke Kiai. Tobat Pak. Pak Tasdek hanya terdiam. Tiba-tiba, dari kamar anak mereka terdengar suara tangisan. Bukan 1, tapi 3 suara sekaligus. Ayah, Ibu, ayo, ikut kami. Suara Dira, Randy, dan Wawan. Pak Tasdek langsung menutup telinganya. Tidak, aku tidak mau mati. Aku belum siap. Roh Tumbal datang menjemput tepat pukul 12 malam. Jam berdentang 12 kali, dan suasana rumah menjadi semakin sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara angin, hanya suara langkah kaki berat dan basah, seperti seseorang berjalan dengan kakinya yang berdarah di lantai kayu. Pintu kamar satu persatu terbuka sendiri, dan asap hitam pekat menyebar dari lorong menuju ruang tengah. Bu Muli memeluk Pak Tasdek erat-erat. Mereka berdua menangis bersama, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun pernikahan mereka. Maafkan aku, Li. Semua ini salahku. Aku terlalu serakah. Aku juga salah, Pak. Aku biarkan semua ini terjadi. Dari balik asap, 3 sosok muncul perlahan. Dira dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Randy dengan perut bolong, seperti tertusuk besi. Dan Wawan yang tubuhnya tak utuh, separuhnya hangus. Mereka berjalan mendekat tanpa suara. Hanya mata mereka yang menyala merah, dan tangan mereka yang terulur. Kami tidak akan menyakiti. Kami hanya ingin ibu dan ayah ikut. Pak Tasdek mulai menjerit. Ia mundur, tapi kakinya tak bisa bergerak. Bu Muli menunduk, pasrah. Kelapa kau, ini takdir kami, ambillah. Ketika ketiga anak itu menyentuh tangan kedua orang tuanya, tubuh Pak Tasdek dan Bu Muli terisap masuk dalam asap hitam. Mereka menjerit, tapi suara mereka perlahan tenggelam. Rumah menjadi gelap gulita. Esoknya, kehilangan yang misterius pagi harinya. Warga mulai curiga karena warung bakso tak buka. Biasanya meski tidak seramai dulu, masih ada aktivitas di dalam rumah itu. 2 tetangga mengetuk-ngetuk pintu, namun tidak ada jawaban. Mereka mengintip dari jendela dan melihat ruang tamu dalam kondisi berantakan. Kaca pecah, lantai penuh noda hitam, dan bau busuk menyengat. Polisi pun dipanggil. Saat masuk, mereka tidak menemukan satupun anggota keluarga Tasdek. Tak ada jasad, tak ada tanda kemana mereka pergi. Tapi yang aneh, di dapur, ada semangkuk bakso yang masih hangat dengan tulang belulang kecil di dalamnya. Di dining, tertulis dengan darah, 1 keluarga, 1 nyawa. Lunas sudah hutang jiwa. 3 kurs dan 3 makam kosong. Beberapa hari kemudian, warga membuat tahlilan. Namun saat proses penggalian makam untuk keluarga Pak Tasdek, muncul keanehan. Tanah yang digali selalu mengeluarkan darah. Dan setiap kali dibentuk lubang makam, lubang itu tertutup sendiri, seperti ada tangan yang mengisinya dari dalam. Akhirnya, mereka hanya membangun 3 nisan kosong dengan nama Dira Tasdek, Randy Tasdek, Wawan Tasdek, dan di sampingnya 2 batu besar bertuliskan, Pak Tasdek Bu Muli telah menghilang di malam 1 suro. Sejak menghilangnya keluarga Pak Tasdek di malam 1 suro, warung bakso balungan itu dibiarkan terbengkalai. Namun keanehan mulai terjadi beberapa bulan kemudian. Setiap malam Jumat Kliwon, warga yang lewat di depan warung tersebut mengaku mencium aroma kaldu daging segar. Bahkan, ada yang melihat asap mengepul dari cerobong dapur, seolah-olah seseorang sedang memasak di dalam. Padahal semua orang tahu, warung itu sudah lama tak dihuni. Misteri pelanggan tengah malam-malam itu
Darto, seorang tukang ojek online, sedang melintasi gang dekat warung Pak Tasdek. Ia berhenti karena motornya mendadak mogok. Saat mencoba menyalakan kembali, ia mencium bau kaldu dan tulang yang sangat menggoda. Tak jauh di depannya, warung itu terlihat terang benderang. Ada suara gelas beradu, tawa-tawa pelan, dan aroma bakso yang sangat kuat. Rasa penasaran mendorong Darto untuk mendekat. "I pikir, mungkin ada yang menempati dan membuka usaha kembali." Ia membuka pintu warung yang entah kenapa tidak terkunci, lalu mendapati sesuatu yang tidak bisa ia lupakan seumur hidupnya. Warung itu dipenuhi pengunjung, tapi semuanya duduk diam. Wajahnya tertunduk, tak satu pun dari mereka yang mengangkat kepala. Semua hanya menyeruput kuah dengan suara pelan dan ritmis. Di dapur, seorang pria tua terlihat sibuk mengaduk panci besar. Darto mencoba menyapa. "Permisi Pak, buka malam-malam ya." Si pria itu menoleh. Wajahnya gosong di setengah bagian, dan mata kirinya bolong. Itu wajah Pak Tasdek. Bakso terakhir tanpa bicara sepatah kata pun. Pak Tasdek menyodorkan semangkuk bakso ke hadapan Darto. Aroma kuahnya sangat harum. Meski ketakutan, entah kenapa Darto merasa tak bisa menolak. Tangannya bergerak sendiri mengambil sendok dan mencicipi satu suapan. Tapi saat daging bakso itu digigit, teksturnya aneh, kenyal, alot, seperti otot manusia. Dan saat Darto menyendok satu bagian lagi dari mangkuknya, ia melihat tulang kecil dengan ukiran nama di atasnya, Randy. Ia muntah seketika. Saat ia mendongak, semua pelanggan yang tadi diam menatapnya serempak. Mata mereka kosong, dan mulut mereka tersenyum lebar hingga telinga. Wajah-wajah mereka pucat, beberapa rusak, dan tubuh mereka tak menyentuh tanah. Mereka melayang. "Kamu pelanggan terakhir malam ini?" Suara Pak Tasdek terdengar berat dan bergema. Lari dari kematian Darto, berlari keluar warung, tapi pintu sudah hilang. Ia terus menabrak tembok demi tembok, seperti terjebak dalam dimensi lain. Ia berteriak, memohon ampun, memanggil nama orang tuanya. Tapi tak ada yang mendengar. Hingga akhirnya, seseorang menyentuh pundaknya dari belakang. "Bu Muli," rambutnya panjang menjuntai, bajunya berlumuran darah, dan perutnya terbuka. "Mau jadi bagian dari keluarga kami?" Esok paginya pagi hari, warga menemukan motor Darto tergeletak di depan warung. Ponselnya masih menyala dengan layar terbuka, menunjukkan aplikasi Maps. Lokasi tujuan, Bakso Balungan Cabang Neraka. Namun, tak pernah ada yang menemukan jasad Darto. Epilog, dibuka kembali beberapa tahun kemudian. Papan nama tua di warung itu jatuh, digantikan oleh papan baru, Bakso Balungan Pak Tasdek, cabang asli, buka sampai mati. Anehnya, warung itu mulai ramai lagi. Tapi, tak ada yang pernah melihat siapa yang masak. Para pelanggan berkata, baksonya enak, tapi setelah makan, kepala jadi berat, mimpi buruk datang, dan tiap malam terdengar suara anak-anak menengus di dapur. Dan di setiap mangkuk bakso yang disajikan, ada satu potong tulang kecil. Kalau kau berani buka dan membaca, di sana akan ada nama seseorang. Mungkin namamu.